Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat malam. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Jadi, alhamdulillah ini kita bisa berkumpul untuk sidang eh, proposal ya untuk Saudara Ayu Adriani ini malam ini. Terima kasih ini kehadirannya, terutama Pak Tatang sebagai pembimbing, kemudian Bu Fadila penguji dan Pak Mahsus tentu saja juga yang ini yang akan menyampaikan paparannya ini Pak Ayu. Mbak Yuni terutama Ya, juga baik. sudah mengatur cara ini. Ya, mungkin untuk efektif waktu silakan saja. Jadi nanti kita presentasi dulu ya, Mbak Ayu ya. Ya, baik, Kak. Maksimal mungkin 15 menit ya, 20 menit lah maksimal. Tapi kalau bisa 15 menit lebih baik. Nanti kemudian dilanjut dengan tanya jawab dari Pak Mahsus dan Bu Fadila. Kemudian setelah itu nanti uh, kita mungkin break dulu ya. Jadi Mbak Ayu nanti kita taruh di waiting room untuk kita sidang ya bagaimana hasilnya. Kemudian kita panggil lagi gitu ya. Di urutannya kira-kira begitu ya. Ya, baik, Pak. Oke, baik. Silahkan dimulai paparannya untuk share screen-nya ya. Izin, Pak, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. 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 Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Haryo yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Dr. Makus STMT, beserta Ibu Dr. Fadila Indrayuni Prastiasari STMSC, selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak Insinyur Haryo Dwito Armono STMN PhD, beserta Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU, selaku dosen pembimbing. Proposal tesis yang akan saya ajukan dengan judul Analisis Faktor Penyebab Cost dan Time Overrun yang mempengaruhi kinerja biaya proyek konstruksi menggunakan Dematel dan ANP. Berikut adalah data diri saya, di mana background pendidikan S1 saya ialah jurusan kimia, dan saat ini saya menempuh studi dengan disiplin ilmu manajemen proyek. Kemudian saat ini saya juga sedang bekerja di PT Merdeka Mining Service sebagai Cost Control Engineer dan Project Control. Berikut adalah outline presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Baiklah, yang melatar belakangi dari penelitian ini, saya mengambil 4 poin, yaitu pentingnya pembangunan proyek konstruksi dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian tantangan manajemen proyek konstruksi, situasi cost overrun dan time overrun di PT XYZ sebagai ruang lingkup penelitian, dan pentingnya melakukan analisis serta pengendalian terhadap situasi tersebut. Seperti bersama kita ketahui bahwasanya proyek merupakan suatu kegiatan yang memiliki target dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, di mana proyek konstruksi itu memiliki dampak positif atau yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan meningkatkan infrastruktur. Kesuksesan ataupun kegagalan dari suatu proyek konstruksi dapat dipengaruhi oleh 4 faktor utama yang saling berkaitan, yaitu ruang lingkup yang diselesaikan dengan waktu yang tepat dan biaya seminimal mungkin, serta sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Namun tidak hanya terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan suatu proyek. Dalam suatu proyek juga memiliki tantangan manajemen. Menurut berdasarkan PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dalam suatu proyek dibagi menjadi 5 fase, dimulai dari tahap inisiasi proyek hingga penutupan proyek. Seperti pada gambar di sebelah kiri, di mana pada saat fase pelaksanaan proyek dan pengontrolan proyek ini terdapat hubungan timbal balik. Dan pada saat fase ini memiliki banyak sekali tantangan. Saya coba merumuskan atau mensimplify ada 7 tantangan umum proyek pada proyek konstruksi. Yang pertama, mulai dari perubahan regulasi,
kualitas kerja, adanya perubahan material maupun spesifikasi material, perubahan desain, scope of work, lalu cuaca, dan maintenance. Dari tantangan-tantangan umum proyek konstruksi ini akan mempengaruhi project management triangle, yaitu schedule, cost, dan performance. Berbicara terkait schedule dan cost, berikut saya tampilkan situasi cost overrun dan time overrun pada PT XYZ. Seperti pada gambar 1.1 yang menunjukkan construction stage direct and indirect cost, di mana pada PT XYZ ini proyek konstruksi dimulai dari April 2021 dan dicanangkan akan selesai di Juni 2024. Namun terlihat pada gambar 1.1 pada periode Mei 2023 terjadi cost overrun di PT XYZ. Selanjutnya tidak hanya cost overrun, namun juga terjadi time overrun, di mana dari kontrak awal first baseline dari proyek konstruksi ini ditunjukkan pada gambar 1.2, yaitu construction dan procurement S-curve, di mana proyek konstruksi akan selesai di 15 September 2023. Namun hingga saat ini proyek ini masih terus berjalan. Nah, seiring dengan latar belakang dari adanya situasi cost overrun dan time overrun tersebut, maka penting untuk melakukan identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi cost overrun dan time overrun di PT XYZ tersebut dan bagaimana pengendaliannya. Nah, konsep dari proyek konstruksi yaitu multi person dan multi kriteria decision makers, maka oleh sebab itu pada penelitian ini diambil dua metode secara hibrid, yaitu Dematel dan ANP. Pemilihan metode Dematel yaitu untuk mencari relasi antar kriteria di dalam faktor penyebab cost dan time overrun. Sedangkan metode ANP berfungsi untuk memberikan pembobotan kriteria dalam faktor-faktor tersebut. Sehingga diharapkan kedua metode ini mampu memberikan hasil pembobotan pada matriks kriteria, faktor penyebab cost dan time overrun, dan dapat menyusun network relationship serta menyarankan rekomendasi sesuai bobot prioritas menurut runutan atau sebab akibat antar kriterianya. Baiklah, rumusan masalah dalam penelitian ini saya mengambil 3 poin, yaitu apa saja faktor eksternal yang menyebabkan cost overrun dan time overrun di PT XYZ, kemudian apa faktor yang paling dominan dalam situasi tersebut, dan bagaimana meminimalisasi kemungkinan terjadinya faktor time overrun dan cost overrun tersebut. Tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah yakni menganalisis faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya cost dan time overrun, lalu menganalisis faktor yang paling dominan dalam situasi tersebut, serta terakhir merumuskan rekomendasi yang efektif untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya cost overrun dan time overrun. Manfaat dari penelitian ini ialah terbagi menjadi dua, yaitu bagi praktisi ataupun perusahaan, yaitu meminimalisasi resiko cost dan time overrun, serta informasi ini dapat meningkatkan kualitas proyek. Sedangkan bagi akademisi, yaitu menambah hasanah ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian terkait situasi cost overrun dan time overrun. Selanjutnya adalah kajian pustaka sejalan dengan tema yang dipilih, yaitu cost overrun dan time overrun, di mana cost overrun itu merupakan kelebihan biaya dari biaya aktual yang telah dianggarkan dan biasa dikenal dengan eskalasi biaya atau peningkatan biaya menurut Shanmuga Priya tahun 2013. Dengan formulasi yaitu pembagian antara selisih jumlah kontrak akhir dan jumlah kontrak asli dibagi dengan jumlah kontrak asli. Yang kemudian time overrun merupakan perpanjangan waktu yang melebihi tanggal dari yang telah disepakati dalam kontrak atau direncanakan. Dan ini menurut Neven Kumar tahun 2016, di mana formulasi dari time overrun ini dapat kita lihat pada slide, yaitu bisa melalui net duration maupun perhitungan time overrun. Nah, jenis dari keterlambatan di dalam overrun ini yaitu sesuai gambar 2.2, ada current delay dan non-current delay, di mana keduanya dikembangkan kembali menjadi 6 kriteria, yaitu berdasarkan accessible delay dan non-accessible delay,
lalu compensable delay dan non-compensable delay, serta critical delay dan non-critical delay. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya situasi cost overrun dan time overrun. Sesuai gambar 2.3 yang merupakan kerangka konseptual di mana faktor penyebab dari kedua situasi ini bisa bersumber dari pemilik atau owner, kontraktor, kemudian konsultan, dan faktor eksternal. Yang keempat variabel ini dapat mempengaruhi ketidakefektifan suatu proyek maupun inefisiensi proyek. Kemudian sehubungan dengan metode yang dipilih, yaitu Decision Making Trial and Evaluation atau kita kenal dengan DMATL, di mana dikembangkan oleh Geneva Research Center untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. DMATL ini biasanya digunakan untuk menganalisis metode korelasi sebab akibat antara berbagai faktor ataupun kriteria. Terdapat 5 tahapan utama DMATL, yaitu yang pertama, dimulai dari pembuatan matriks hubungan langsung. Pembuatan matriks hubungan langsung ini menggunakan skala penilaian DMATL sesuai tabel 2.1, di mana skala ini memberi berdasarkan tingkat pengaruh, yaitu mulai dari skor 0 hingga 4. Kemudian melakukan normalisasi matriks relasi, membuat matriks jaringan total, lalu berhitungan kalkulasi vektor dispatcher dan receiver, dan terakhir pembuatan impact diagram. Metode yang kedua ialah metode analytical network process atau metode ANP, di mana metode ini merupakan pengembangan dari metode AHP. ANP mengizinkan adanya interaksi maupun umpan balik dari elemen di dalam klaster maupun di luar klaster. Menurut Satie tahun 1996, seperti gambar 2.5 yang menunjukkan connection work. Fungsi dari metode ANP ini ialah yang pertama dapat memodelkan struktur jaringan kompleks, yang kedua penilaian skala rasio, lalu sintesis. Dan metode ANP ini menggunakan aplikasi yang bernama Super Decision CDF dan memiliki 5 tahapan proses. Yang pertama hierarki jaringan keputusan, membuat perbandingan berpasangan di antar faktor, lalu hitungan relative importance weight factor, membuat supermatriks dan normalisasi supermatriks, dan terakhir menghitung bobot hingga terjadi stabilitas bobot dan konvergen. Berikut adalah penelitian terdahulu. Saya sudah mempelajari dan membaca serta memahami terkait penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan cost dan time overrun, dan tabel 2.2 merupakan sebagian kecil dari literatur yang telah saya baca. Salah satunya ialah Putranto, di mana pada Putranto ini menggunakan metode yang sama, DMATL dan ANP, namun ruang lingkup berbeda, yaitu meneliti 4 proyek di PT XYZ dengan variabel atau kriteria utama adalah tingkat risiko pekerjaan, kemudian kualitas pekerjaan, kualitas material, dan harga KPD. Selanjutnya, di dalam analisis cost dan time overrun ini juga bisa menggunakan analisis menggunakan statistik seperti Pratiwi 2012 menggunakan analisis regresi berganda untuk proyek konstruksi PT Adikarya. Ya, berikut adalah metodologi penelitian, di mana tahapan pertama ialah pengumpulan data dengan menyiapkan kuesioner kriteria dan subkriteria, kemudian melakukan penyebaran kuesioner kepada narasumber, dan selanjutnya hasil dari kuesioner tersebut dilakukan uji triangulasi sumber data dengan FGD atau Focus Group Discussion, yang saya harapkan di sini dapat dipimpin oleh commercial manager. Lalu setelah didapat hasil dari FGD tersebut, dilakukan pengecekan data menggunakan metode DMATL. Seperti sebelumnya, langkah-langkah sudah dijelaskan pada bab 2. Output atau hasil dari metode DMATL ini menjadi input dalam pengolahan data dalam desain struktur jaringan ANP. Kemudian hasilnya dilakukan penyebaran kuesioner kedua, lalu pembuatan matriks perbandingan dan pembobotan hingga konsistensi. Apabila konsistensi belum tercapai, maka akan kembali kepada matriks perbandingan. Sedangkan apabila konsistensi telah tercapai, dilanjutkan ke tahap supermatriks dengan perhitungan bobot.
Output atau hasil dari analisis ANP ini akan dilakukan analisis bersama dengan narasumber yang terlibat di dalam penelitian ini, yaitu melalui focus group discussion, kemudian analisis implikasi manajerial, dan penarikan kesimpulan serta saran. Sehubungan dengan tahapan pengumpulan data, threshold dari penelitian Dematel ini bisa dipilih dalam dua cara, yaitu melalui rata-rata atau melalui focus group discussion. Dan saat ini saya mempertimbangkan untuk memilih melalui FGD agar penelitian ini lebih objektif dan melibatkan narasumber di dalam penelitian ini, di mana narasumber yang dipilih sesuai dengan tabel 3.1, saya harapkan dapat memberikan informasi-informasi untuk dapat mengisi tabel 3.2, yaitu form pengisian Dematel. Selanjutnya analisis implikasi manajerial, di mana analisis ini merupakan rencana implikasi dari manajerial yang sesuai dengan tabel 3.3, yaitu temuan pentingnya apa, respon manajemen yang diperlukan seperti apa, dan penanggung jawabnya siapa. Tujuan dari analisis ini ialah yang pastinya untuk dapat meningkatkan efisiensi operasional, optimasi sumber daya, hingga peningkatan daya saing dan peningkatan keputusan-keputusan yang lebih strategis di dalam organisasi proyek. Selanjutnya, jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian ini, saya harapkan proposal ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan penyebaran kuesioner, lalu analisis data, dan tahap pengajuan tesis. Dan saya harapkan penelitian ini dapat selesai pada periode September 2024. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Haryo. Oke, baik, terima kasih paparannya ya. Jadi cukup 17 menit ya. Jadi cukup pas tentunya. Tadi saya bilang sampai 20 menit. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya